Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Purnama dari jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas dengan nomor WP 191152/2004. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kalkulus dengan dosen pengampu Ibu Mesa Silvana. Soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu, untuk apa kita mempelajari integral? Pertama, kita bahas dulu pengertiannya. Integral adalah bentuk operasi matematika yang menjadi invers atau kebalikan dari sebuah operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Berikut notasi umum dari integral. Integral dari k x pangkat n dx sama dengan k per n plus 1 dikali x pangkat n tambah 1 ditambah c dengan keterangan k sebagai koefisien, x variabel, n sebagai pangkat atau derajat dari variabel, dan c adalah konstanta. Ada dua bentuk dari integral. Yang pertama yaitu integral tak tentu. Integral tak tentu adalah sebuah inverse atau kebalikan dari turunan, yang mana apabila sebuah turunan dari suatu fungsi jika diintegralkan akan menghasilkan sebuah fungsi itu sendiri. Yang kedua yaitu integral tentu. Dalam aplikasinya, integral tentu banyak digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva dengan batas-batas tertentu atau menghitung volume benda jika diputar. Ketika mencari luas permukaan benda datar, mungkin kita bisa mencari dengan mencari panjang dan juga lebarnya. Namun, bagaimana jika sisi yang akan dihitung berada di bawah kurva? Kita ambil contoh luas permukaan sawah atau lahan. Caranya adalah dengan memperkirakan dengan memasukkan rectangle sepanjang interval dari kurva, seperti pada gambar berikut. Namun, dengan sekali percobaan, hasilnya belum tentu ketemu. Solusinya adalah dengan memasukkan jumlah sebanyak mungkin dan mendekati tak hingga untuk mendapatkan hasil yang sebenarnya, seperti pada gambar. Berdasarkan sejarah, salah satu penggunaan integral awal adalah untuk mencari volume benda lonjong seperti tong anggur atau mesiu. Kemudian juga dipakai untuk mendesain alat-alat industri seperti mesin bubur yang memiliki bagian melengkung. Integral juga dipakai untuk mencari luas di bawah permukaan melengkung, pusat massa, perpindahan dan kecepatan aliran air renggas, dan lain sebagainya. Dalam pengaplikasiannya, integral dipakai dalam berbagai bidang. Misalnya ilmu fisika seperti teknik sipil dan teknik mesin, ilmu mekanika, dalam ilmu ekonomi, ilmu medis, teknologi, dan lain-lain. Kemudian, agar kita dapat memasuki bidang yang dimaksud tadi, penting untuk kita mempelajari integral untuk menghindari kesalahan karena ketidaktahuan. Dalam pemrograman pun, kita juga harus tahu bagaimana konsep integral berjalan, karena pada dasarnya ada beragam aplikasi yang menggunakan konsep integral. Misalnya, dalam aplikasi kalkulator atau aplikasi GIS. Mungkin bahasa pemrograman tertentu sudah menyediakan fungsi untuk menjalankan operasi seperti integral, turunan, dan lain-lain. Namun, seorang programmer hendaknya paham bagaimana algoritma tersebut berjalan, sehingga ketika mengecek hasilnya bisa dipastikan bahwa hasil yang didapatkan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, contoh soal. Tentukanlah integral x jika diketahui turunan pertama dari gx sama dengan 3x pangkat 5 tambah 3. Dalam soal ini, gx merupakan turunan dari suatu fungsi. Gx sama dengan 3 per 5 tambah 1 dikali x pangkat 5 ditambah 1 ditambah 3x ditambah c, sehingga nilai integral dari fungsi gx adalah setengah x pangkat 6 ditambah 3x ditambah c. Soal nomor 2. Misalkan laju konsumsi minyak dalam barel per tahun di Amerika dari tahun 1973 sampai dengan 2003 adalah seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah. Kira-kira berapa barel minyak yang dikonsumsi antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2000? Jelaskan proses tersebut dengan menggunakan integral tentu. Poin pertama yang dapat kita tarik dari pernyataan tersebut adalah yang artinya n sama dengan 10. Pada soal di atas fungsi bernilai real, maka kita menggunakan integral Riemann. Berikut persebaran tabel fungsi fx dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2000. Dengan menggunakan teori Riemann, kita dapat menggunakan rumus berikut. Integral dari fx dx dengan batas bawah 1990 sampai dengan 2000. Atau dapat juga kita tulis dengan notasi summation. Fx dikali xi dengan i sama dengan 1 sampai dengan 10. Di sini kita dapatkan perkalian dari fungsi-fungsi dengan 1, di mana f1 dikali 1, f2 dikali 1,
F3 dikali 1, dan seterusnya sampai dengan F10 dikali 1. Sehingga kita dapatkan 1 dikali dengan F1 ditambah F2 sampai dengan F10. Kemudian kita dapatkan F1 sama dengan 6200, F2 sama dengan 6300, F3 sama dengan 6500, 4 6500, F5 6600, 6 6700, F7 6800, F8 7000, F9 7200, dan F10 7200. Sehingga kita dapatkan total penggunaan barel di Amerika pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 yaitu sebesar 67.000 barel. Soal ketiga. Apa itu galak? Di dalam praktik sehari-hari sering terdapat kasus gagalnya pencarian penyelesaian eksak suatu masalah matematika. Hal ini utamanya bukan karena cara penyelesaian masalah tersebut tidak diketahui, namun karena penyelesaian yang diinginkan tidak dapat diwujudkan secara elementer. Galat adalah selisih dari nilai yang sebenarnya dengan nilai yang diperkirakan. Ketika kita menggunakan pendekatan iteratif atau perulangan, galat bisa bermakna besaran perbedaan antara pendekatan sebelumnya dengan pendekatan yang dilakukan sekarang. Berikut notasi umum dari galat. Di mana galat sama dengan nilai eksak dikurang dengan hamparan atau kiraan. Kemudian galat mutlak, galat sama dengan hasil mutlak dari nilai eksak dikurangi dengan hampiran. Kemudian galat relatif sama dengan galat mutlak per nilai eksak atau nilai sebenarnya dikali 100%. Kemudian galat relatif hampiran sama dengan galat mutlak dibagi hampiran atau nilai perkiraan dikali 100%. Beberapa konsep galat. Yang pertama, penyelesaian secara numerik dari suatu persamaan matematis hanya memberikan nilai perkiraan yang mendekati nilai eksak dari penyelesaian analitis. Yang kedua, penyelesaian numerik akan memberikan kesalahan terhadap nilai eksak. Yang ketiga, galat atau kesalahan didefinisikan sebagai selisih antara nilai eksak dan nilai perkiraan atau nilai pendekatan. Kemudian beberapa penyebab galat numerik. Yang pertama, galat bawaan merupakan galat dari nilai data. Terjadi akibat kekeliruan dalam menyalin data, salah membaca skala, atau kesalahan karena kurangnya pengertian hukum-hukum fisik dari data yang diukur. Contoh, misal dalam pengukuran yang seharusnya panjangnya adalah 4,05 ditulis dengan 4. Kemudian penyebab yang kedua yaitu galat pembulatan. Merupakan galat yang timbul akibat keterbatasan komputer atau pada kalkulator dalam merepresentasikan bilangan real. Contohnya, terjadi pada komputer yang dipedasi dengan 5 angka signifikan. Penjumlahan 9,2654 ditambah dengan 7,1625 yang hasilnya 16,4279 terdiri dari 6 angka signifikan, maka pembulatannya menjadi 16,428 atau dibulatkan ke atas. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu galat pemotongan. Biasanya merujuk pada galat yang disebabkan oleh penggantian ekspresi matematika yang rumit dengan rumus yang lebih sederhana. Kenapa kita menghitung galat? Menurut pendapat saya, kenapa kita harus menghitung galat? Yaitu untuk memperkirakan kemungkinan selanjutnya agar mendapat nilai yang lebih mendekati hasil yang sebenarnya. Kemudian untuk mengetahui sejauh mana kita maju dari jawaban sebelumnya atau mundur dari jawaban sebelumnya. Contoh soal. Misalkan nilai sebenarnya atau A sama dengan 16,45 dan nilai hampiran sama dengan 10,5. Maka galat mutlaknya adalah seperti yang kita tahu, notasi umum untuk menghitung galat mutlak, yaitu galat sama dengan pengurangan mutlak dari nilai sebenarnya dikurangi dengan nilai hampiran. Dalam kasus soal ini yaitu 10,45 dikurangi dengan 10,5. Karena operasi ini bersifat mutlak, maka hasilnya adalah 0,05. Dengan galat mutlak, kita tidak mengetahui seberapa dekat atau teliti hasil hampiran yang kita peroleh terhadap nilai eksaknya. Jadi, galat mutlak tidak menunjukkan besarnya tingkat kesalahan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.